Pak Anies Baswedan beberapa bulan yang lalu beliau ke Palembang sebelum masa kampanye. Ini ada bisikan kepada beliau, Pak Anies, tolong nanti kalau Pak Anies jadi presiden harga karet di Sumatera Selatan tolong diperbaiki. Karena di Sumatera Selatan itu hampir 40% petaninya adalah petani karet. Hampir semua kabupaten di Sumatera Selatan ini ada petani karet. Hampir 40%. Dan itu langsung ditangkap dengan baik oleh Pak Anies. Insya Allah kalau nanti saya jadi presiden katanya, tidak hanya harga karet, tetapi hampir semua nanti yang namanya hasil panen petani itu harus menguntungkan. Dalam artian harganya itu bisa menguntungkan. Tidak seperti saat ini banyak tempat nggak tahu berapa harga produksinya, begitu jual nanti mereka, aduh lebih enak tahun kemarin dari tahun ini. Tahun kemarin kita masih bisa dapat segini, tahun ini aduh turun lagi dapatnya. Itu keluhan-keluhan terus dari tahun ke tahun kita seperti itu. Pak Anies berjanji. Janji itu bukan sekedar janji, itu dibuktikan oleh beliau ketika beliau ada di Jakarta jadi gubernur. Ada 13 janji Pak Anies di Jakarta itu semua tuntas dan bahkan ditambahi bonus-bonus program lainnya. Salah satunya itu adalah nanti, Bapak sekalian, di samping ingin mensejahterakan petani, Pak Anies itu ingin menjadikan sebuah pendidikan yang memang betul-betul dirasakan oleh rakyat. Pendidikan itu harus tuntas. Tuntas itu seperti apa? Kalau taman SD itu ada 1000 orang di kecamatan ini, masuk SMP harus 1000, nggak boleh ada yang putus. Semua harus masuk SMP. Selama orang mau sekolah harus masuk semua sekolah semua. Nggak boleh putus karena tidak ada uang, tidak ada biaya, nggak boleh. Begitupun, begitu Pak SMP masuk SMA, Pak Anies itu menyatakan kalau itu lulus 500 orang SMP harus masuk semua ke SMA, nggak boleh ada yang putus sekolah hanya gara-gara tidak ada biaya, nggak boleh. Begitupun nanti selesai kuliah, bagi yang berprestasi itu akan diberikan beasiswa sampai selesai kuliah yang berprestasi. Jadi sekarang adik-adik sekalian, mari bersama-sama sekarang tingkatkan prestasinya sehingga bisa nanti bisa mendapatkan beasiswa gratis untuk kuliah. Itu, baru sekalian. Nah nanti ada juga program Pak Anies itu program lansia, pensiunan lansia. Insya Allah umur mungkin di atas 65 tahun, tapi nggak tahu nih umurnya berapa, saya belum kita belum mendapat gambaran. Itu nanti akan ada pensiunan lansia. Pensiunan lansia, itu. Nah untuk PKH itu sekarang kan ini berapa ya PKH ya? Bukan seperti ini. Gimana informasi ini dari PKH? Program yang harapan program harapan itu. Bansos yang lain ada boleh? Ya, insya Allah program ini nanti PKH plus satu bansos yang lain itu akan dijadikan plus. Insya Allah. Sebenarnya kemarin kita diminta untuk menyampaikan bahwa kalau bisa mulai sekarang tidak untuk yang kira-kira dia bohong tuh dia nanti itu harus saya mudah-mudahan sukses di sini untuk bisa dapatkan batas yang bisa terjadi terbuka di sekitar ini seperti dalam saya ini saya bisa langsung kepada kehidupan masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kita sebentar lagi kita setelah ini kita akan langsung mengadakan perjalanan ke Kalunguni. Sampai Kalunguni kita sudah menuju Kalunguni juga dan nanti kita akan ke sana. Kalau mungkin ada sedikit bukan pertanyaan saya tidak mampu menjawab dan tidak berhak untuk menjawab gitu. Tapi kalau tukar pendapat mari sama-sama kita tukar pendapat gitu. Kalaupun ada kritikan masukan buat kita dalam perjalanan kita, kami terima. Itu kira-kira.
Mungkin gitu Pak Kiai Aman Rahman, kalau ada hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi buat guru-guru. Guru-guru itu Pak Anies menekankan betul bahwa terutama Gun Muharrar itu beliau insya Allah kalau beliau presiden yang guru Muharrar tentu ada tingkatan tahunnya. Dia ingin itu disertifikasi setingkat PNS guru-guru honorer. Dan kedua, Pak Anies itu tidak ingin ada perbedaan antara guru madrasah dan guru umum, harus setara kesejahteraannya. Selama ini perbedaan antara guru umum dan guru madrasah itu jauh. Nah ini Pak Anies tidak mau. Yang namanya guru sama saja. Guru itu sama-sama mendidik, sama-sama transfer ilmu, sama itu. Tugasnya sama. Kok kenapa dibedakan? Nah situ Pak Anies tidak ingin seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan para guru-guru yang calon-calon guru berdoa supaya pertama itu adalah tentu kita ingin menangkan Pak Anies dulu. Kemudian selanjutnya baru tahapan untuk bagaimana program itu bisa dilaksanakan. Mungkin kita ya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini Habib. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Kembali ingin melanjutkan dari Bapak. Jadi ada suatu cerita yang nyata dan fakta. Ya, mungkin selama ini untuk yang di daerah-daerah ini selalu didapatkan berita dari media TV, ya kan, bahwa Anies itu siapa sih? Kan? Jadi kita ini yang dari Jakarta kita tahu persis tentang Abah ini. Waktu dalam dia mendapat jabatan sebagai gubernur, ya, dia itu memang orang yang nyata, fakta. Arti kata pembicaraannya selalu terbukti. Karya-karya dia memang terbukti, ya. Yang di dunia maya, dumai, itu selalu banyak hujatan-hujatannya. Nah, kembali lagi, buat saya pribadi adalah saya tidak melihat profil, tetapi kata-kata ucapan beliau itu ada di dalam syariat sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Dari mana perilakunya? Amanah, fatonah, ya, sampai dia dihujat apapun tidak pernah membalas. Itu, ya. Jadi khususnya kami hanya ingin mengajak buat para kaum muslim, ya kan, yang ada pimpinan sifat-sifat yang ada di dalam Rasul, silahkan, gitu, ya. Nah, karya Abah Anies itu sendiri sampai sekarang terbukti nyata. Bukan apa yang dikatakan di media TV. Media TV tidak terekspos hasil-hasil dia, gitu. Padahal hasil dia buat kami dari tim Jakarta ini melihat jelas karyanya. Alhamdulillah bahwa kami ini pejuangnya beliau ini pun sampai sekarang ini kami bergerak tanpa digaji, tanpa benar-benar ikhlas. Itulah perjuangan kami. Kenapa? Karena memang ini orang benar. Apa yang di dalam agama itu dialah yang benar. Gitu. Ada kriterianya tuh ada semua. Gitu. Mungkin adik-adik sering melihat ya kan di medsos, ya kan, mereka itu banyak sekali, ya kan, menghujat segala macam. Adakah yang menghujat Abah itu mereka dipenjarakan? Tidak. Justru dilepas mereka. Gitu. Nah, itulah yang harus kita angkat, sifat-sifat Rasul yang ada. Jadi cuma itu aja Pak Ustadz, ya kan, bahwa yang dinamakan itu sendiri, ya kan, apa sejarahnya beliau. Dan satu hal lagi, untuk misalkan di sini yang sudah waktunya menyoblos dan ingin jadi pengawas, ya kan, itu diusahakan ada pesan harus dituntaskan hari itu juga. Kita harus berani dengan catatan, data, foto, film, dobrak hari itu juga.
apabila melihat kecurangan, hari itu juga dobrak. Dan itu harus berani. Cuma orang-orang mental yang beranilah yang bisa menggugat itu. Ya, dengan catatan mendobrak itu sendiri harus dengan tanda bukti, video atau foto berserta saksinya. Ya, karena badan hukumnya Abah ini juga sudah ada, siap membantu itu semua. Jadi sekian dulu infonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang terlupakan. Kalau Pak Anies itu menang, program pertamanya itu ketika dia dilantik dan program 100 tahun pertama itu salah satu saya sebutkan saja, yaitu adalah bagaimana caranya harga sembako itu murah dan mudah. Karena itu adalah hajat masyarakat, hajat rakyat yang benar-benar dirasakan langsung. Itu ada beberapa program lain, tapi itu saja yang saya sampaikan. Begitu beliau jadi presiden dilantik dan langsung itu instruksinya, harga sembako murah dan mudah. Ya, itu tambahan saja. Terima kasih Ustaz Ahmad Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian, dan ini sudah disampaikan perkenalan kita dan sedikit tentang program Pak Anies. Judulnya itu Bapak Ibu adalah perubahan. Tahu tidak arti perubahan? Perubahan itu artinya berubah kan? Jadi harga beras harga mahal, mana diubah jadi murah. Harga murah, mana jadi banyak mahal, itu namanya berubah. Nah, jadi segala hal yang nggak bagus, judulnya nggak dirubah. Yang nggak bagus nggak ditingkatkan. Kemudian yang belum ada nggak diadeke. Jadi itu namanya perubahan. Ada beberapa pasangnya ada perubahan. Yang nggak bagus ditingkatkan, yang belum ada nggak diadeke, yang tidak bagus nggak dibaguskan. Itu artinya perubahan. Jadi kalau kita tidak galak berubah, berarti kita ingin harga mahal, masih ada mahal dolar, beras mahal, itu bu, anak murah, berarti tidak berubah. Kalau nak diteruskan harga mahal, terus berarti tidak dilanjut. Jadi Bapak Ibu. Kemudian kenapa jadi mahal? Kenapa jadi mahal? Karena banyak caluknya. Itu namanya kalau bahasa orang pendidikan apa itu tinggi oligarki. Oligarki itu artinya caluk. Caluk itu nyembeli ditumpuk di masyarakat murah, gilirannya jual di mahal gini. Beras, kalau beras dari masyarakat, beras hasil panen masyarakat, hasil mentah masyarakat dibeli oleh caluk jadi murah, tapi gilirannya jual di mahal gini. Ini kami untungnya beli-belipat. Itulah masalah mencari kenapa harga bahan-bahan pokok itu mahal, sedangkan harga jual masyarakat murah. Betul, murah. Kenapa murah? Karena ada caluknya, dibeli oleh caluk dulu. Nah caluk lagi jualnya, gilirannya jual mahal. Itulah harga-harga yang ditubur kirim ditubur jadi mahal boleh. Seharusnya kalau harga mahal itu beli beras mahal, seharusnya masyarakat yang banyak padi, yang penanam petani itu mahal banyak, untung seharusnya, untung sejahtera seharusnya. Ada tabungan. Tapi karena banyak caluknya tadi, caluknya kenapa dibiarkan supaya banyak setoran, setoran ke pemerintah, setoran ke penguasa. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Dan kalau ada yang bertanya dikit ya, karena waktu kita silakan diberi kesempatan untuk